Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diai wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basyital yadaini bil atiyah ya syahibal mawhibis syaniyah shalli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir li ya dal ula fi hadil asyiyah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat anak rantau, kita masih bersama Kakak Yafet ya, dari Sarmi ya. Teman saya curhat ini, teman saya berbagi cerita ya sahabat. Kita akan berbagi cerita banyak hal, terutama saya sebagai tamu, kakak sebagai pribumi. Bagaimana kita bisa bersinergi bersama alam sekitar, bersama masyarakat sekitar. Kuncinya satu, kita mau bertanya, bagaimana kita tahu ilmu kalau kita tidak bertanya? Bagaimana kita bisa berbaur sama masyarakat sekitar kalau kita tidak bertanya ke masyarakat pribumi, kan? Yang punya, yang tahu lingkungan. Betul. Yang tahu lingkungan, yang tahu adat istiadat, otomatis ya putra daerah. Kita berbagi ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Soalnya saya punya orang tua dulu ya, orang tua angkat saya di waktu perjalanan saya di Bangka Belitung. Saya bertanya, saya ini Bapak pengen bisa bersinergi bersama alam dan masyarakat sekitar itu bagaimana? Beliau berkata begini, kamu harus tahu satu adat istiadat masyarakat setempat. Ya, dulu waktu di Belitung, di Bangka Belitung ya, putra daerah Bangka Belitung, Sumatera. Kamu harus tahu karakteristik mereka. Yang disukainya itu apa? Yang mereka tidak suka apa? Kalau kamu bertolak belakang, maka kamu akan tersisihkan. Kamu tidak akan diterima di satu daerah tersebut. Nah, sekarang saya berada di alam Papua ya. Di Papua, Jayapura ini. Otomatis dengan sendirinya saya harus bertanya minimal ke teman paling dekat. Supaya kita tidak ada kecanggungan begitu. Tidak canggung bertanya apa saja tentang hal-hal yang bersifat kita, supaya bisa menjadi pengalaman bekal kita di perjalanan kita merantau ini ya kakak. Nah, mohon maaf, saya mau bertanya ini kepada kakak Yafet ini ya. Kita nih putra Jawa, Bandung ya, kakak putra daerah. Kita kalau ukuran adat istiadat otomatis jelas berbeda. Suku adat istiadat berbeda. Sedangkan saya di pulau ini, saya harus bisa bersinergi. Bagaimana caranya kita bersinergi atau bisa berbaur bersama masyarakat Papua supaya kita bisa diterima masyarakat Papua. Bagaimana? Saya minta pendapat ini sama teman ini. Yo, bagaimana kakak? Kalau macam di sekitar lingkungan macam kita di Papua sini, kakak bisa ini kencang lagi. Ya, macam kita artinya ya kita juga macam orang macam baru toh, orang baru. Orang baru kan juga kita juga tidak bisa mendekati, artinya mau berteman juga susah juga. Saya lihat-lihat dulu orang kita juga lihat-lihat dulu orangnya apa perilaku atau tingkah lakunya seperti apa. Jadi kita berteman tidak sembarang juga ya. Tidak sembarang juga kita berteman. Terutama dengan pendatang mungkin ya. Terutama seperti itu. Melihat dulu bagaimana dia. Kita bisa diterima atau tidak begitu. Jadi kita bertemannya ya
oke saja, kita berteman tuh bebas-bebas saja. Kita Iya. tidak, artinya memang kita tidak pandang suku, Suku, iya. tidak pandang, cuma kita jaga jarak saja karena baru datang. Iya. Kita bertemannya, kita perhatikan dulu jalannya seperti apa, Iya. atau mungkin orangnya seperti apa, kita Nah, bisa berteman. Berarti kalau misalkan kayak kakak ini, Nah. kalau sudah cocok, kalau sudah masuk, berarti bisa berjalan kita pertemanan Iya. itu ya. Iya. Oke, itu sahabat anak rantau ya. Jadi mungkin semuanya sama kan. Iya. Karena dalam berteman itu diperlukan ya kecocokan Mm. kita ini. Cocok klop, Iya. gitu. Nah, satu begitu. Kedua, saya pengen bertanya juga ini kakak. Mm. Saya ini kan orangnya berjalan ini. Nah. Yang Tapi dilewati tidak lewat pari toh. tidak, tidak lewat Paris, tidak. Kadang-kadang, kadang-kadang. Jadi begini, nih. Saya berada di Papua kakak. Saya orang berjalan. Mungkin saya dari Abepura, Jayapura, sampai Sarmi, sampai Senggi. Otomatis yang kita lewati itu perkampungan masyarakat putra daerah, ya toh. Jangankan di sini ya, sama juga kita punya kampung di daerah kita juga. Kalau lihat orang baru, Iya. pasti lihatnya ini orang ini bagaimana ini, Nah. jahat, baik, apa bagus, gitu, Ya. otomatis. Nah, bagaimana kita mensiasatinya itu supaya kita nih, kakak kan tahu tuh, Ya. masalahnya kakak kan putra daerah. Kita anggap saja kita nih ke kampung kakak yang Iya. Sarmi dulu lah, Sarmi. Kita nih mau masuk Sarmi itu, apa yang harus saya lakukan di daerah kakak ini supaya saya bisa diterima di Sarmi, di daerah Nah, kalau tersebut. macam kita ke Sarmi toh, Mhm, macam kita ke Sarmi kan sudah berkenalan dengan saya. mhm, mhm, Nah, kalau macam di sana, kalau macam ada anak-anak muda duduk begitu, mhm. nah nanti macam sengaja tanya saja toh, Iya. kenal kakak ini kah? Ada ini namanya ini, Mhm, mhm. marganya ini. Nanti di situ mereka tanya, oh kenal itu anak. Oh, Tahu begitu maksudnya ya. begitu. Iya, Nah, iya, nanti, iya. nanti di situ ada yang maksudnya bisa pertanyaan tuh mereka tanya. Iya, 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 iya. Nanti ada yang jawab lagi. Betul, betul. Ya betul. toh kan kita artinya Iya. bagus Saya- pikiran, betul, nanti betul. mereka tanya. Saya paham maksud Nah. kakak. Jadi pengalaman kita, mohon maaf itu Ya. kakak. Dulu saya pernah merantau ke daerah Banten ya. Gitu. Saya dalam perjalanan kita melangkah juga itu kata-kata kakak itu masuk juga. Jadi kalau kita, makanya saya bertanya ini, saya pengen memperdalami begitu deh, supaya kita bisa diterima kemana saja kita melangkah, kita melewati ya daerah-daerah ya, terutama masyarakat setempat kita bisa diterima. Iya. Saya paham maksud kakak ini. Saya dulu pernah merantau ke Bangka, ke Banten. Banten itu terkenal dengan mistik, dengan ya tokoh-tokoh, ya dah, terutama tokoh-tokoh jawara-jawara begitu. Saya dulu itu, saya pernah nih, betul kata kakak. Jadi harus, misalkan kamu ada yang kenal gak Ya. orang setempat yang kira-kira, apalagi dia disegani, otomatis kalau kamu kenal orang setempat yang disegani, walaupun kamu kena, istilahnya baru masuk ke sana, kamu akan disegani pula karena kamu sudah kenal sama, iya tuh minimal masyarakat di sana. Gitu. Saya juga dulu di sana begitu. Jadi ke Banten, saya harus kenal jawara ini yang disegani. Ya. Dulu kalau misalkan ke daerah ini harus kenal sama ketua pemuda kak, Ya. apa tokoh Ya, begitu. ya. Nanti mereka tanya, pas. Jadi jawaban itu kakak pas. Cuman saya pengen lebih tahu lagi tuh, Ya, ya. karena apakah sama, apakah beda antara di sana. Ternyata sama juga. Tatkala orang tanya, saya jawab, kamu tinggal di mana dan dari mana, mau kemana? Saya jawab, saya dari Abah ini. Tatkala mereka dengar nama itu, dengan sendirinya mereka itu welcome. Oh sudah, dari ini. Iya kan begitu, karena tokoh itu disegani. Mungkin kalau di Papua ini saya pernah jalan-jalan kemana-kemana ini, saya pakai istilah itu ya, pakai ya cara itu. Saya kenal sama, minimal ini ke Sarmi saya minimal, kalau saya mau bergaul sama pemuda kenal sama kakak. Kalau saya mau kenal yang lebih lagi, Ya.
saya harus kenal mungkin sama Ondo Api. Ya. Mungkin itu lebih lagi mungkin ya. Lebih kita disegani lagi ke apa? Hah? Kalau saya Ya. di Sarmi saya anak kepala suku. Wow, iya iya. Dan saya iya. memang disegani juga. Iya itu sudah. Nah, tuh kawan. Itu sudah. Jadi kita berbagi trik ya. Kita bertahan hidup di Iya. bertahan hidup di daerah rantau, Iya. sahabat ya. Terutama saya yang berjalan ini di Pulau Papua. Pulau Papua. Jadi begitu. Pas juga. Mm-mm. Kakak ya. Cuma kalau macam saya pribadi, saya setelah dewasa saya berpikir, mhm. ngapain saya hidup tergantung sama orang tua, sedangkan Betul. orang tua saya normal, no? Iya, Artinya iya, saya iya. orang tua melahirkan saya tidak cacat. Iya iya iya. Itu kita rasa sudah bersyukur saja ya. Ya. Nah, lalu saya bilang saya coba-coba merantau dulu. Mhm. Saya merantau ke luar di mana om saya bekerja di Manokwari, Mhm. pas di perusahaan Tonasa, Iya iya iya. perusahaan semen. Berarti kakak kerja di sana. Ya, pernah kerja di Manokwari. Di Manokwari karena bos lihat kerjanya bagus, bos pindahkan saya lagi ke Sorong, Iya. ke gudang induknya di Sorong. Dari Sorong kerja-kerja di situ, mulai kedapatan teman hidup. Oh iya iya betul betul. Teman betul. hidup bertemu di situ. Mhm. Tapi ya teman hidup ini masih ya kuliah lah. Masih kuliah di sana ya. Masih kuliah. Orang tuanya tidak setuju. Oh iya iya iya. Karena saya daripada masalah biar saya pulang saja. Oh iya iya. Tidak, ini kakak ya. Maaf saya potong dulu. Nanti kita cerita yang lebih dalam lagi Iya, iya. kehidupan kakak, kehidupan perjalanan hidup ya. Iya. Masalahnya kita ini hidup ini harus dilewati. Iya, iya. Sepahit apapun, semanis apapun ya kita asam manis pahit Iya. harus tetap dilewati supaya kita sampai ke titik puncaknya ya. Apa yang digariskan sama Tuhan itu ya itulah yang harus kita jalani, baik buruk ya besar kecil itu anugerah dari Tuhan. Iya. Nah, mohon maaf ini saya kan taunya kakak di sini nih. Iya, iya. Kita berteman di kebun sawit ini. Jadi di Sarmi kakak ini putra Kepala suku. kepala suku. Yo ini putra Saya yang kepala putra suku. sulung. Putra sulung ya? Yang tua. Berarti harusnya itu turun ke kakak. Iya. Hah? Saya cuma 2 orang saja. Iya iya iya. Makanya kalau biasanya kalau di sini nih kepala suku turun lagi. Ya, nah, tidak bisa pindah lagi. Itu Harus ke tetap kakak ya, berarti. anaknya, ya. Iya tuh, anak paling sulung, anak paling besar. Ya. Tapi kakak pilih jalan hidup sendiri. Nah, kita maksudnya yang tadi bahasanya saya bilang tidak mau tergantung sama Betul, betul ya. Luar Jadi biasa. Kita tidak cacat, kita kan normal bisa kerja. Luar biasa. Sahabat anak rantau. Jadi begitu ya caranya. Sahabat, saya sudah lakukan dan saya pengen lebih tahu lebih dalam lagi. Ternyata betul. Kita nih harus minimal kenal sama tokoh-tokoh. Terutama ya walaupun kita kenal sama pejabat, kenal sama tokoh, kalau kita tidak bisa membawa diri, jelas orang tidak terima kita juga toh. Kita sombong, kita angkuh, orang tidak terima kita juga mungkin kakak ya. Jadi Saya kuncinya punya- kita harus baik. Ya, saya punya istri ini saja tuh tidak tahu. Iya. Aku saya dengan dia atau sudah bapaknya kan yang terima saya di rumah. Iya 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 iya. Iya. Tapi waktu bapaknya bilang kamu udah jalan-jalan ke Sarmi sudah lihat dia punya orang tua, tapi saya tidak mau ngomong juga saya begini-begini. Iya 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 iya. Jadi kakak tidak kasih tahu kakak itu siapa. Dan sampai sana baru dia kaget. Iya 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 iya. Dan sampai di rumah baru dia kaget. Iya. Tapi dia diam-diam saja, so tidak bicara apa-apa karena dalam rumah dia lihat begini. Tidak tahu kakak putranya kepala suku. Tidak tahu. Iya iya iya. Nanti baru bapak datang. Bapak bilang, kakak sudah datang. Ya bapak baru sampai. Ya salaman yang bapak habis duduk. Bapak bilang baru sendiri. Dengan teman ada di belakang dia mama itu. Udah bapak ke belakang peluk dia. Iya. Bapak bilang bisa ya kok kayak sama anak. Betul 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 betul. Tapi ya saya bilang ya bapak begitu sudah habis mau kemana lagi. Iya. Kan
cuma Jayapura Sarmi kan tidak jauh. Betul. Daripada saya berenang laut ke sini kan jauh. Nah, sekarang begini. Ini adalah pinang. Ya, Pinang. Pinang dan serai ya, sahabat ya, anak rantau. Ya. Ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan Ya. dari Pertemanan. daerah. Ya. Oh, ini sebagai wujud pertemanan juga ya? Wujud pertemanan kita, artinya Aha. kita mau berteman dengan anak-anak putra daerah ya, maksudnya kan mungkin kita walaupun kita tidak makan, Tidak makan. apa-apa, cuma mungkin kalau ada kita lebih mungkin bisa ini teman Kasih ini pinang. makan pinang ini sudah saya belikan untuk kau. Oh, begitu. betul. Itu satu Walaupun wujud kita tidak penghargaan makan, iya. buat Oh, iya. masyarakat sih. Iya. Putra daerah. Ya, walaupun Itu kita misalkan tidak begini makan. nih. Saya ini tidak makan pinang ini, Iya, iya. tapi saya mau kenal sama Ya, akrab ya, sama akrab, ya. mereka. Ya. Misalkan kan kalau kita nih Ya, lagi. sama pendatang yang lain, Ya, ya. kita sama satu suku, kita Nah. cukup berokok saja, itu sudah kita mengikat, ya istilahnya Pertemanan lah. lebih akrab, ya begitu. Tapi kalau di sini dengan pinang ya, Ya. kita nih Pinang. misalnya baru kenal sama kakak Ya. ini, saya tawarin ini, kakak, saya belikan pinang, Ya. saya kasih sama kakak, Ya. itu bagaimana itu? Itu berarti kan kita kenapa beli, kan kita menghargai orang. Oh, sudah, iya. sudah belikan ya, sudah kita terima saja. Berarti itu wujud satu penghargaan, Ya. kita itu sudah diterima Ya, kita terima maksudnya sama kan, masyarakat. Ya. Oh iya sahabat. Jadi ini kuncinya sahabat. Pinang ini bisa mengikat tali persaudaraan. Ya. Berarti kita paham Nah, itu wujud kita pertemanan kita ya. dengan kita simpel saja memberi pinang kepada mereka. Itu sudah Persaudaraan kita. Mereka kita menghargai kita sebenarnya juga. mengikat persaudaraan sama mereka ya. Ya. Menghargai begitu. Ya. Walaupun kita tidak makan. Iya. Wah, luar biasa sahabat ya. Pinang ini bisa mengikat tali persaudaraan antara kita luar Jawa Ya. sama putra daerah juga ya sahabat. Ke depan saya harus belajar makan pinang. Saya belajar makan pinang biar saya apalagi kita bisa makan pinang ya di sini ya, itu lebih lagi ada nilai plus mungkin ya. Ada itu nilai-nilainya Plus lagi. ya, kita lebih akrab lagi. Itu Kenapa ini pendatang bisa makan pinang? Ya itu berarti Ya, sudah. kalau bilang kalau kita makan pinang kalau di Papua sini Mhm. itu kok bisa dikasih tanah Iya. hektar berapapun yang kau minta. Kalau saya bisa makan pinang ini, Iya. ya misalnya kakak, saya kenal sama kakak ini, Bang. Yo. Jatuhkan aja. ya toh, misalkan kita bisa kenal sama kepala suku, Nah, kita sudah akrab, mungkin sudah dianggap seperti anak. seperti anak, tapi kita bisa makan pinang, Nah, misalnya toh, nah. itu beliau bisa kasih Iya. kita tanah. Itu bisa kasih kita tanah itu. Ayo. Ya. Bisa kau minta apa, malah kau dilindungi nanti. Oh begitu, Kau di mana-mana kau diganggu, kau tinggal bilang ini bapak angkat saya ini, Oh, orang ini, namanya betul. ini, itu dengar Iya, iya, nama iya. saya sudah bilang, Betul. aduh itu kakak itu, kasih lewat, kasih lewat. betul sahabat. Aduh luar biasa ya. Banyak hal yang kita tidak sadari itu Ya. ilmu ya. Dan kita bisa terapkan di kehidupan kita dalam merantau. Iya, iya. Terutama kita di tanah Papua ya. Kita mau diterima, kita mau bersinergi bersama alam dan masyarakat setempat, berarti kita harus bisa menjunjung tinggi adat istiadat di masyarakat setempat. Saya kemana melangkah, kemana saya berjalan kakak, ya kita tetap ya, kita punya prinsip dan pegangan itu, pegangan hidup. Kemana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu prinsip saya yang prinsip merantau saya. Jadi alhamdulillah saya bisa berteman sama kakak, saya bisa berteman sama suku manapun karena saya dengan prinsip itu. Betul. Saling menghargai, toleransi. Kau mau suku apa, kau mau agama apa, bagi saya tidak masalah. Yang penting kita saling menjaga apa itu perasaan, menjaga adat istiadat, kita saling menghargai. Ya kita bisa jalan. Iya. Gitu. Luar biasa sahabat. Oke sahabat anak rantau, itu saja perjumpaan kita ya sahabat. Kita gali-gali lagi tentang
hal-hal yang aneh, hal-hal yang unik, hal-hal yang kita bisa pelajari di tanah Papua ini ya. Pinang saja bisa mengikat tali persaudaraan antara kita Ya. yang berbeda suku. Saya bisa belikan kakak pinang ini, kita lebih akrab lagi. Apalagi saya bisa makan pinang, itu Bisa dikasih hadiah. bisa dikasih hadiah. Luar biasa. Oke, salam anak rantau. Selamat berjuang, semoga kalian dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.